semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas RC dengan mata kuliah Perancangan Proyek Agroindustri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembuatan sunscreen alami dari buah tomat. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara tropis di mana sepanjang tahunnya Indonesia disinari oleh matahari langsung. Terdapat 3 jenis sinar ultraviolet di mana ketiga jenis tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing serta efek radiasi yang bermacam-macam. Di antaranya terdapat UVA, UVB, dan UVC. Yaitu ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada segmentasi demografi, segmentasi psikografi, dan juga segmentasi geografi. Segmentasi sendiri itu merupakan proses pengelompokan pasar yang heterogeni menjadi segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, dan juga perilaku terhadap program pemasaran yang spesifik. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek teknis teknologis, kemudian ada kapasitas produksi dan bahan baku. Desain capacity 1000 per jam, kemudian efektif capacity itu ada 970 pieces, aktual capacity itu ada 1000 pieces per hari, kapasitas produksi itu 1000 pieces per hari per 1 kali batch. Kemudian kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi yaitu tomat sebanyak 50 kilo per hari, kulit jeruk sebanyak 50 kilo per hari, kemudian tritonelamin itu 1,5 kg, kemudian lipasol ada 0,139 kg per hari, kemudian ada gliserin 1,86 kg per hari. Dalam melakukan manajemen pengadaan harus memperhatikan 9 faktor yang utama, yaitu quality, quantity, lead time, cost, procurement system, karakteristik of raw material, kemudian warehouse system, volume, dan source. Next. Oke, yang selanjutnya diagram alir proses produksi. Jadi pada pembuatan sunscreen alami dari buah tomat ini ada 3 proses produksi, 3 diagram alir, yaitu yang pertama diagram alir proses ekstraksi buah tomat, yang kedua yaitu proses ekstraksi kulit jeruk, dan yang ketiga yaitu proses pembuatan sunscreen dan tomat. Selanjutnya ada ekstraksi proses produksi, di mana di sini satu ekstraksi buah tomat dengan input 70 kg dan outputnya 50 kg. Lalu ada pencucian dengan input 50 kg dan outputnya 53 kg buah tomat. Selanjutnya ada penghalusan dengan input 53 kg dengan output 46,5 kg. Selanjutnya ada ekstraksi kulit jeruk, di mana inputnya itu ada 50 kg kulit jeruk dengan output yang dihasilkan 50 kg kulit jeruk. Selanjutnya ada pencucian dengan input 50 kg kulit jeruk dan outputnya 54 kg kulit jeruk. Selanjutnya ada pengecilan ukuran dengan input 54 kg kulit jeruk dan outputnya 52 kg kulit jeruk. Next. Selanjutnya ada tata letak, di mana di sini tertera dari kode 1 sampai kode 8 yang terdiri dari ruang direktur, ruang sekretaris, ruang manajer pemasaran, ruang manajer produksi, ruang manajer keuangan, ruang R&D, ruang teknisi, ruang meeting, ruang tamu, pos satpam, resepsionis, poliklinik, laboratorium. Next. Selanjutnya ada selanjutnya ada aliran bahan, di mana PT Aegar memiliki pola aliran bahan dengan tipe USEP. Kelebihan dari tipe USEP ini mempermudah proses aliran bahan dikarenakan pada pabrik tersebut hanya mempunyai satu jalur untuk penerimaan bahan dan pengiriman produk jadi. Selanjutnya mempermudah akses transportasi dan memaksimalkan area parkiran. Next. Yang selanjutnya yaitu ada activity relationship atau ARC. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat beberapa kode-kode atau kode hubungan derajat kedekatan, kemudian kode alasan atau analisa keterkaitan. Yang A yaitu mutlak harus berdekatan, E sangat perlu berdekatan, I penting berdekatan, O berdekatan biasa, U tidak perlu berdekatan, dan X tidak diinginkan untuk berdekatan. Kemudian yang selanjutnya ada kode analisis keterkaitan ARC, yaitu yang poin 1 kesamaan jenis bahan, poin 2 urutan aliran kerja, poin 3 menggunakan tenaga kerja yang sama,
Poin 4, menggunakan peralatan kerja yang sama. Poin 5, tidak berkaitan. Poin 6, bising, debu, getaran, dan bau. Next. Oke, selanjutnya itu penentuan lokasi. Industri transrin alami dari buah tomat dengan aroma jeruk ini direncanakan akan dibangun di Desa Sedampa, Kecamatan Balai Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Dengan perkebunan rakyat dengan faktor yang diperhatikan yaitu jarak bahan baku, jarak dengan pasar, dan ketersediaan infrastruktur yang ada. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu poin pertama, jarak pabrik dari sumber bahan baku. Yang kedua, jarak dengan pasar. Next. Selanjutnya, kebutuhan luas ruang produksi. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan luas ruang penunjang yaitu ada ruang PLN, parkir area, masjid, toilet, dan kantin. Untuk luas bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Aigar sendiri. Struktur organisasi ini menentukan bagaimana informasi dan keputusan mengalir dalam organisasi serta bagaimana berbagai bagian organisasi saling berinteraksi. Next. Selanjutnya ada tipe struktur organisasi. Yang digunakan dalam tipe struktur organisasi ini adalah struktur fungsional. Dalam struktur ini pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya deskripsi tugas dan tanggung jawab. Untuk yang pertama itu direktur. Direktur itu pemimpin tertinggi dalam perusahaan. Bertugasnya sebagai memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, dan lain semacamnya. Yang kedua yaitu manajer manufaktur. Bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan di lingkungan proses produksi. Next. Selanjutnya manajer marketing bertanggung jawab dalam bidang pemasaran produk. Melakukan survei pasar dan memastikan peningkatan penjualan produk sunscreen alami dari buah tomat. Yang selanjutnya ada manajer HRD, yaitu untuk melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya, manajer finansial, yaitu individu atau profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi keuangan organisasi atau sebuah perusahaan. Yang keenam yaitu kepala quality control, bertanggung jawab atas kualitas mutu dan jaminan mutu produk yang dihasilkan, perbaikan dan pengkontrolan atau sistem pengawasan dari mutu produk. Selanjutnya boleh di next. Nomor 7, kepala PPIC, bertanggung jawab terhadap perencanaan produksi atau jadwal produksi, pengadaan bahan baku, ada bahan pengemasan dan penggudangan sunscreen alami dari buah tomat. Nomor 8, kepala produksi, bertanggung jawab sebagai terhadap jalannya proses dan kelancaran proses pembuatan krim dari gudang, bahan baku hingga menjadi produk sunscreen alami dari buah tomat. Next. Selanjutnya, kepala manajemen produk bertanggung jawab terhadap perencanaan pengembangan produk sunscreen alami dari buah tomat, serta proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian proses produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efektif. Nomor 10, kepala PSDM berperan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan termotivasi, yang mampu berkontribusi secara efektif terhadap tujuan organisasi. Next. Kepala administrasi mencakup penyimpanan, pengarsipan, dan memperbarui dokumen HRD seperti kontrak kerja, data karyawan, dan catatan kinerja. Untuk kepala bagian pembelian bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek pembelian di industri ethereal sunscreen. Selanjutnya, boleh di next. Lalu selanjutnya terdapat aspek legal yuridis. Next. Yang pertama yaitu badan usaha, di mana industri sunscreen buah tomat ini memiliki nama PT Aigar Innovation yang berdiri dengan persyaratan yang telah ditetapkan dengan mendirikan sebuah PT. Syarat-syarat yang ditetapkan yaitu diantaranya 1. Akta pendirian, 2. Pengesahan oleh Menteri, 3. Pendaftaran yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang akan melakukan pendaftaran setelah memperoleh pengesahan yang telah dibebankan pada Direksi Perseroan. 2. Perizinan dan pajak. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan HO. Dengan langkah untuk mendapatkan SITU dan HO memerlukan perizinan pada pembuatannya. Lalu yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Ketiga, membuat nama logo serta merek perusahaan. Yang keempat yaitu membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Lalu yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ketujuh, membuat tanda daftar perusahaan. Nomor 8, membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Next. Oke, selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan itu yang pertama ada tujuan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan terhadap suatu industri memiliki tujuan agar dapat menjaga keberadaan perusahaan dari efek lingkungan yang buruk. Selain itu juga dapat menjaga kualitas produk, kesehatan sumber daya manusia, dan keadaan lingkungan sekitar perusahaan. Pengelolaan lingkungan di Indonesia ini telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada parameter lingkungan, di mana limbah yang dihasilkan dari proses produksi ini sunscreen alami dari buah tomat adalah ampas tomat dan ampas kulit jeruk dari proses pengekstraksian, serta air hasil proses pencucian.
Selain itu, limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat merusak ekosistem air. Yang ketiga, penanganan produk samping. Limbah ampas tomat dan kulit jeruk dapat dimanfaatkan kembali dengan melakukan pengomposan pada bak penampungan limbah. Air limbah dari proses pencucian dapat dilakukan pembuatan kolam penampungan untuk diolah pada IPAL. Setelah melalui proses pengolahan pada IPAL, air tersebut dialirkan ke sungai. Air yang dibuang sudah melalui proses pengecekan standar baku mutu air limbah SNI nomor 69892/2009. Yang keempat, ada sumber pencemaran limbah. Sunscreen dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan jika bahan-bahan kimia yang terkandung dalamnya larut dalam air, seperti laut atau sungai. Beberapa penyebabnya adalah bahan kimia berbahaya. Yang kedua, limbah air buangan. Ketiga, akumulasi di lingkungan. Yang keempat, pestisida dan pupuk kimia. Lalu penanganan limbah, di mana ada limbah organik, kulit, dan daging tomat diolah menjadi kompos atau pupuk organik dengan proses composting untuk digunakan dalam pertanian. Yang kedua, ada limbah cair air hasil ekstraksi, dapat dilakukan proses filtrasi atau pengolahan air limbah untuk mengurangi kandungan bahan kimia seperti asam atau senyawa lain, sehingga dapat dibuang dengan aman. Lalu ada limbah pada dan kemasan plastik atau botol. Sunscreen didaur ulang melalui program pengumpulan dan pemrosesan untuk mengurangi sampah. Sekian mungkin presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengar video ini. Oke, selanjutnya terdapat aspek ekonomi finansial. Next. Di sini terdapat asumsi dasar di mana terdapat tabel daftar harga bahan baku, di antaranya terdapat tomat, kulit jeruk, tritanik olamik, nipasol, gliserin. Lalu di sini terdapat biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan di antaranya terdapat bangunan, mesin, peralatan dengan total sebagai berikut yang terdapat di slide. Selanjutnya terdapat modal tetap, di mana modal tetap ini di antaranya terdapat biaya tetap, gaji tenaga kerja tak langsung, biaya penyusutan dan amortisasi, pemeliharaan dan perbaikan. Lalu selanjutnya terdapat biaya pemeliharaan, di antaranya terdapat bangunan, instalasi penunjang, mesin, peralatan kantor dan kendaraan. Baca Greg. Selanjutnya biaya fasilitas dan fasilitas pabrik. Itu untuk totalnya 51.320.000. Untuk biaya pembelian mesin itu untuk timbangan itu 1.500.000, mesin sortasi 20 juta, mesin pencuci bahan 44.990 juta. Selanjutnya aspek ekonomi finansial, untuk totalnya itu 411.322.000. Selanjutnya total biaya perizinan yaitu 11.500.000. Next. Selanjutnya biaya total investasi. Total biaya investasi itu 470.142.000. Rincian modal. Untuk biaya investasi 474.142.000. Untuk biaya tetapnya 92.340.000. Biaya variabel 462.642.000. Jadi totalnya itu 1.029.124.000. Selanjutnya ada perhitungan nilai HPP, di mana hasil yang didapatkan itu 16.588. Next. Di sini ada perkiraan laba rugi dengan nilai produksi per tahunnya itu 365.000 unit, pendapatan per tahunnya 12 miliar sekian, keuntungan per tahunnya itu 6 miliar sekian, nilai B per C-nya itu 12,41, ROI 1.417,38%, BEP rupiah 95 M sekian, BEP unit 2,737, payback periodnya itu ada 0,0361 tahun atau 13 hari. Dan nilai NPV itu ada 59,374 sekian, dan nilai IRR-nya itu 2,7%. Pendirian industri, di mana kegiatan dan waktu kegiatan proyek adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang tersedia dan bertujuan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Di mana ada tahapan perencanaan, penjadwalan dan pengendalian. Selanjutnya ada tahapan konstruksi. Kegiatan proyek konstruksi dibagi menjadi 3M, yaitu sumber daya manusia, sumber daya bahan, dan sumber daya peralatan.
Selanjutnya adalah pendirian industri. Yang ketiga adalah tahapan startup. Untuk memulai sebuah startup, ada tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama, ideation atau pencetusan ide. Yang kedua, product development atau pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, getting user and marketing, memasuki pasar. Yang keempat, rapid growth atau berkembang dengan pesat. Yang kelima, maturity atau matang. Yang terakhir, yang keenam, steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Next. Selanjutnya, ada diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja adalah representasi grafis dari berbagai tugas atau kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proyek, beserta ketergantungan antara tugas-tugas tersebut. Adapun gambar dari jaringan kerja dapat dilihat pada slide. Next. Untuk pendirian diagram kerja, yang pertama itu ada proses penembangan, yang kedua ada proses pencucian, ketiga pengecilan ukuran, keempat penghalusan, lima pendistilasian, yang keenam penambahan, yang ketujuh penghomogenan, yang kedelapan pengemesan. Next. Baik, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan tujuan dari pembuatan sunscreen dengan bahan dasar buat tomat dan kulit jeruk, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sunscreen dari tomat dan kulit jeruk untuk memanfaatkan kandungan yang terdapat pada bahan baku pembuatan, yaitu senyawa likopen dan minyak atsiri. Likopen pada ekstrak buah tomat memiliki kemampuan untuk melawan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Yang terakhir yaitu saran perlu dilakukan pencermatan di awal dalam melakukan penyusunan jadwal dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemungkinan faktor dari tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, perlu dikontrol ketersediaan bahan baku dan perlu dilakukan pengecekan atau pengontrolan kinerja setiap alat. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon ampun jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.